Halo teman-teman, hari ini kita akan membahas satu perusahaan yang super besar nih teman-teman, yakni adalah Astra International Tbk dengan kode emiten ASII atau ASI. Ya, jadi Astra ini begitu besar teman-teman, banyak sekali bisnis-bisnis segmen usaha yang telah dijalankan oleh Astra International. Kita sebut saja dalam bidang otomotif, jasa keuangan, alat berat penambangan, konstruksi dan energi, lalu agribisnis, infrastruktur dan logistik, lalu teknologi informasi, lalu ada lagi properti. Ya, jadi sudah banyak sekali segmen usaha yang telah dimasuki oleh Astra ini sendiri, teman-teman. Kita ketahui bahwa Astra ini didirikan di Jakarta pada tahun 1957 sebagai perusahaan perdagangan dengan nama Astra International Inc. waktu itu ya. Inc. ini sendiri adalah incorporate. Incorporate itu adalah kesimpulan bahwa adalah proses korporasi, di mana sebuah perusahaan berbentuk melalui serangkaian proses berbadan hukum ya. Jadi ya mirip-mirip dengan PT lah ya teman-teman. Jadi cuma diubah ing-nya itu menjadi TBK karena mereka melakukan IPO pada tahun 1990 sampai sekarang ya teman-teman. Dan juga nilai kapitalisasi akhir tahun 2020 adalah 244 triliun. Wow, ini merupakan salah satu kapitalisasi terbesar di Indonesia ya. Jadi karena itu ASI ini bisa dibilang perusahaan yang bersaing ketat dengan BCA, BRI, BMRI, dan lain-lain. Ya, kita sudah berkenalan dengan segmen usaha daripada Astra International ini sendiri. Jadi Astra ini sangat besar teman-teman. Diketahui di sini bahwa kegiatan operasional bisnisnya itu sekitar 238 anak perusahaan. Lalu didukung oleh 187.300 karyawan ya. Mungkin salah satu daripada penonton saya pada hari ini ada yang menjadi karyawan daripada ASI ini, nanti boleh komen di bawah ya. Oke, lalu sekarang kita akan melihat segmen bisnis-bisnis yang sudah kita sebutkan tadi ya. Jadi ada otomotif, jasa keuangan, alat berat, agribisnis, infrastruktur, teknologi informasi, sampai properti. Ya, kita buka dulu yang pertama yaitu di segmen otomotif ya. Kita tahu bahwa otomotif itu memiliki banyak merek. Sebutkan saja ada Toyota, Daihatsu, Isuzu, UD Trucks, Peugeot, BMW, Honda, Astra Auto Parts, sampai Astra World. Ini merupakan partner daripada Astra Otomotif teman-teman. Lalu selanjutnya kita akan lihat di segmen bisnis jasa keuangan ya. Ada banyak sekali di sini. Jadi jasa keuangannya itu dibedakan lagi menjadi beberapa anak teman-teman. Jadi yang pertama dari Viv Group mendukung pembiayaan sepeda motor Honda. Lalu ada lagi Astra Sedaya Finance, Astra Finance Service, pembiayaan mobil Astra, dan lain-lain. Sampai nanti ada yang untuk alat berat, asuransi jiwa, dan lain-lain. Nah, inilah anak-anak perusahaan yang bergerak di bidang jasa keuangan. Jadi banyak sekali ya teman-teman, sampai 200-an anak perusahaan yang dimiliki oleh Astra International. Lalu yang satu ini bergerak di bidang alat berat, pertambangan, konstruksi, dan energi ya. Kita pasti kenal dengan namanya dengan UNTR, United Tractors. Saya juga kemarin ada bahas tentang United Tractors. Bagi teman-teman yang mau nonton, boleh klik video saya yang ada di atas sini ya. Jadi banyak sekali kegiatan yang dilakukan oleh Astra International. Dan untuk yang pertambangan, konstruksi, dan lain-lain ada di sini. Ini juga aset ACST yang kemarin sempat melakukan reissue yang sangat jumbo. Lalu di sini ada agribisnis, Astra Agro Lestari atau dengan kode emiten AALI, ALI. Lalu ada lagi yang infrastruktur dan logistik ya. Ini anak perusahaannya. Lalu selanjutnya teknologi informasi, ini juga ada IPO. Astra Grafia Tbk. Lalu selanjutnya ada yang bergerak di bidang properti. Demikianlah sedikit pembahasan profil daripada Astra International. Dan sekarang kita mau lihat laporan keuangan dari Astra International. Perusahaan yang besar, pastinya ruang lingkupnya, cara bergeraknya juga agak sulit teman-teman. Jadi mari kita lihat keuangan daripada Astra ini, apakah dapat bertumbuh dengan gesit seperti perusahaan-perusahaan startup lainnya yang pertumbuhannya begitu luar biasa. Kalau menurut sesuai dengan logika kita, pastinya akan sulit untuk berkembang teman-teman. Paling bisnisnya akan stagnan karena sudah mencapai batas yang sangat besar.
Ya, kita akan lihat sama-sama di RT Business. Bagi teman-teman yang ingin lihat video saya tentang RT Business dan bagaimana tutorial cara menggunakannya, dapat klik video saya yang ada di atas sini. Dan sekarang mari kita masuk ke RTI Business. Beginilah penampakan fundamental daripada Astra International, ya. Selalu profit, teman-teman. Perusahaan yang sehat seperti biasa, konglomerat dalam berbagai segmen bisnis. Dan juga mereka rajin bagi dividen, teman-teman. Dan juga dalam waktu dekat, mereka akan membagikan dividen. Inilah salah satu alasan kenapa saya membahas saham ini. Mereka akan membagikan dividen sebesar Rp45 per lembar saham pada tanggal 7 Oktober 2021 ya. Jadi masih ada 1 minggu bagi teman-teman untuk dapat ikut dalam kesempatan bagi dividen ini. Besar sekali market cap-nya ya, 218 triliun. Wow. Lalu kita lihat dulu fundamentalnya. Operating profit-nya lebih besar daripada net profit. Nice. Usahanya berjalan dengan lancar jaya, teman-teman. Lalu kita lihat di sini PR-nya udah sedikit cukup mahal ya. 12,38 kali. Jadi untuk kriteria PR 10 kali yang menjadi kriteria saya itu tidak dilewati oleh Astra International. Jadi kita skip dulu. Lalu net profit marginnya itu cukup tipis, teman-teman. 8,22% ya. Karena segmen bisnis ini banyak pesaing ya. Karena kita tahu dalam bidang pembiayaan, dalam bidang leasing, itu ada saingan dari Bank Danamon, yakni dengan anak usahanya Adira Finance, bersaing ketat dengan anak perusahaan Astra International yang bergerak di bidang yang sama, yakni Fifth Group. Karena itulah ada persaingan, maka juga net profit marginnya tergerus. Lalu selanjutnya kita lihat di liquidity, cash ratio-nya 59%. Ya, bukan yang terbaik sih teman-teman, jadi untuk liquidity-nya juga kurang bagus ya. Jadi bagaimana dengan ASI ini? Apakah menarik untuk diinvestasikan? Saya akan bilang belum ya, karena kita bisa lihat di sini PR-nya masih mahal dengan liquidity yang juga kurang, belum mencapai 100% untuk membayar hutang jangka pendeknya ya. Jadi untuk sementara hanya dapat kita pantau, teman-teman. Demikianlah pembahasan tentang ASI dan kita ketemu lagi di video selanjutnya.